ini gagang. Nah ini bilah, jadi dihitungnya dari bilahnya itu. Ini bilahnya sejengkal 3 jari kayak gini, atau sejengkal sejari, sejengkal 2 jari, pokoknya maksimal 3 jari lah kayak gini. Pokoknya merah diartiin yang ngajar guru kok, kayak gitu, yang biasa pakai. Jadi bukan tingkatan sih kalau silat Betawi itu, kayak kebiasaan turun temurun. Jadi kalau zaman dulu guru pakainya merah, terus murid pakainya hijau kayak gitu. Jadi kalau sekarang kayak gitu. Jadi silat itu hobi keseharian, jati diri orang Betawi. Ya, Wing Chun, Kungfu, Karate dipelajarin, sedangkan silat yang dari tanah kelahiran kita sendiri malah disia-siain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, bersama channel Kenali, Pelajari, Lestarikan. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, and comment buat support channel kami buat lebih maju ke depannya. Dan jangan lupa pantengin video-video selanjutnya dari channel kami. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan sih tentang golok dan silat Betawi. Jadi pas di video-video kemarin, video-video sebelumnya udah mulai banyak nih yang DM di IG atau langsung di WA tentang pengen tahu dong penjelasannya tentang silat Betawi atau golok. Jadi mau sedikit berbagi pengetahuan. Jadi mau nerusin video kemarin ini gimana cara muter golok. Nah, kalau saya sih nyamannya main golok ya kayak orang-orang gitu. Spesifikasinya dihitungnya dari bilah sejengkal 3 jari. Jadi kita lebih nyaman pas main kayak gini, nggak terlalu takut kena ini. Kalau kebanyakan golok yang terlalu panjang pas kita muter kayak gini mentok di sini. Nah, yang ada bikin lupa terus kegores. Nah, kalau saya sih lebih nyamannya 1 jengkal 3 jari. Kalau emang hakikat muter golok sih kayak gitu. Jadi ada yang main sejengkal 3 jari, sejengkal 1 jari, ya maksimal sejengkal 3 jari. Jadi nyamannya kayak gitu. Jadi banyak kayak silat Siliwa atau yang lain dia lebih cenderung ke sejengkal 3 jari. Nah, golok yang saya pakai golok kopak ragi asli Bekasi. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Ini pendul, ini gagang, nah ini bilah. Jadi dihitungnya dari bilahnya itu. Ini bilahnya sejengkal 3 jari kayak gini, atau sejengkal sejari, sejengkal 2 jari, pokoknya maksimal 3 jari lah kayak gini.
lebih kalau kita main kayak gini lebih nyaman. Tek, tek. Terus nerusin kayak video kayak kemarin. Kalau kemarin baru belajar putaran selingan, kalau saya bilang sih selingan. Jadi kalau setiap kita ada waktu kosong, setiap menjurus tek tek tek, selingannya kayak gini gitu. Jadi kalau yang kemarin belajar, kita yang penting mah biasain aja dulu 1 menit sampai 5 menit. Kalau emang rutin latihannya sehari 1 menit sampai 5 menit per hari, kita main putaran depan belakang depan belakang. Jadi depan 1 sampai 5 menit kayak gini, sampai tangan fleksibel kayak gitu. Jadi pas kita mainin lebih enak. Terus 1 menit sampai 5 menit putar ke belakang gitu. Jadi ntar kalau kita udah nyaman kayak gitu, kita seringin depan belakang gitu. Baru kalau emang kita udah nyaman kayak gitu, tek maksudnya nggak kaku lah, pokoknya dia pas muter, nah baliknya harus kayak gini. Jadi pas kita muter kayak gini, tek, balik kayak gini, tek. Nah jadi kita kenal pegangan kita, puter, nah gitu, udah fleksibel, ibarat nyaman dah main putaran kayak gini. Nah masuk putaran dalam, depan belakang dalam, depan belakang dalam. Nah kayak gitu, depan belakang dalam. Nah kita kalau nyaman aja dulu, kita muter depan belakang. Nah selingan dalam kayak gitu, itu nanti nyusul. Yang penting kita belajar selingan dulu. 1, 2 selingan, 1, 2 selingan, depan belakang kayak gitu. Nah kalau buat selanjutnya kayak misalkan kita putar maju, nah putar jepit, putar maju tuh kayak gitu, putar maju kayak gitu, kejar. Nah atau putar jepit 2, 3 putar, pas putar jempol pindah, kayak gini tuh namanya putar jepit. Ini kita putar maju, putar jepit, nah kayak gitu, putar jepit lanjutan, masuk kemari, tak kayak gitu, tak masuk, nah kayak gitu. Terus kita belajar juga putaran ke belakang, pas kita maju, tak, nah langsung masuk kayak gini, atau masuk kayak gini, kayak gitu. Jadi putar jepit, putar maju, putar jepit lanjutan, putar maju lanjutan, tuh, maju masuk lagi, tak, nah kayak gitu. Jadi yang penting kita belajar selingan dulu, depan belakang dalam, depan belakang dalam, baru kita belajar petel-petelan kayak misalkan putar maju selingan, tak masuk, tak, nah, putar maju selingan, putar jepit selingan, nah kayak gitu. Jadi kita belajar segitu aja dulu, yang penting kita lancar kayak gitu. Anggap golok itu sebagai organ tubuh kita, jadi harus kita jaga. Jadi golok ini ibarat perhiasan orang Betawi. Kalau kata orang tua, dia ngomong harganya yang lebih tua, nah ini besi lebih tua. Jadi ada 2 cara ngelihat golok sama buka golok. Kalau ngelihat golok, sarang yang dicabut kayak gini. Nah kalau ngelihat golok kayak gitu, bagus apa enggaknya kayak gitu. Jadi kalau mainin golok, sarang yang dicabut. Nah, terus ada juga yang nanya, bang, tingkatan sabuk di silat Betawi tuh apa aja sih? Ya saya juga kurang ngerti ya, maksudnya pas waktu lagi belajar cuma kenal 2 sabuk hijau, yang hijau kepalanya kuning, nah sama ini merah kuning. Jadi kalau dalam silat Betawi itu kayak gitu, ada tingkatannya, maksudnya kayak sabuk kuning, sabuk putih,
sabuk hitam kayak gitu. Jadi kalau silat Betawi, kalau waktu saya belajar itu nggak tahu di silat lain juga ada apa nggak, pokoknya saya cuma kenal 2 sabuk. Ini sabuk hijau tahap belajar kayak gitu, sabuk hijau tahap belajar. Kalau sabuk merah kayak gini biasanya dipakai sama yang ngajar. Jadi kayak gitu. Kalau dalam silat ya, lagi latihan cuma 2 sabuk, hijau sama merah. Dan kalau universalnya maksudnya keseluruhannya, kalau sabuk ini kebanyakan dipakai kayak buat ciri khas Betawi lah, terserah lu pakai apa gitu kayak gitu. Tapi kalau dalam belajar silat Betawi ada arti-artinya, maksudnya hijau itu apa, merah itu apa kayak gitu. Tapi semakin berkembangnya zaman ya udah kayak gayaan aja, maksudnya lu mau pakai sabuk kulit, mau sabuk putih, sabuk hitam kayak gitu. Tapi kalau dulu pas belajar sih cuma kenal hijau sama merah, pokoknya merah diartiin yang ngajar guru kok kayak gitu yang biasa pakai. Jadi bukan tingkatan sih kalau silat Betawi itu kayak kebiasaan turun temurun. Jadi kalau zaman dulu guru pakainya merah, terus murid pakainya hijau kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya universal aja sih, maksudnya lu mau pakai apa, lu mau singkatannya apa, ya udah pakai sepakai apa kayak gitulah. Pokoknya bedain dah kalau universal pas lagi pakai biasa sama pakai pas lagi latihan, beda. Jadi kalau emang biasa lu mau pakai merah apa kayak gitu. Belajar kalau terusan video kemarin, kalau yang kemarin cuma maju tuh dan depan belakang ya. Sekarang kita lebih utamain, kita lancarin dulu depan belakang dulu gitu. Depan belakang, dalam sama dalam juga 1 sampai 5 menit belajar dalam aja dulu. Terus kalau musuh maju terus masuk, nah kayak gitu, tangan masuk tuh, leher ambil tangan leher gitu, terus diputar kayak gini, bang leher kayak gitu. Atau ini selingan. Jadi kalau yang ibarat gaya tuh gayanya orang Betawi, nah masang kayak gitu, depan belakang dalam, depan belakang dalam kayak gitu. Baru yang petelannya putar maju putar maju kayak gitu, putar maju kayak gitu, tuh putar belakang tuh ini. Kalau mau pengen tahu tentang silat atau lebih dalam lagi kenal silat, ya silat apa yang apa gabung langsung di deskripsi ada nomor WA, atau mau langsung datang langsung ke Jalan Kiai Haji Musonib, Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, RT 012 RW 006. Nah, aliran silat yang didominasi cingkrik. Cingkrik Tumbal Pitung. Nah, jadi kalau keturunan guru, ibaratnya ambil dari masa guru tuh darinya ke cingkrik. Dari pertama belajar di filsafat. Apa sih filsafat? Perguruan ilmu lahiriah sebagai amanat pengetahuan akhlak. Karena apa? Silat nggak cuma tentang ngejurus, bukan tentang main golok atau segala macam, tentang ribut atau apa. Jadi perguruan ilmu lahiriah. Perguruan ilmu lahiriah, apa sih yang dimaksud perguruan ilmu lahiriah? Nah, jadi perguruan yang lahir karena satu tekad kayak gitu. Jadi sebagai amanat pengetahuan akhlak. Aliran silatnya cingkrik, Tumbal Pitung. Jadi dari pimpinan guru besar Abah Sanusi bin Jen, lahir dan besar di Kampung Besar, Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, keturunan nasab ulama gitu. Jadi belajar di Kong Sanusi, nah bisa dipanggil tuh, bisa dikenal sama anak-anak tuh Kong Musi. Jadi kayak guru sekaligus orang tua sendiri lah. Kong tuh belajar silat, belajar adab, belajar akhlak tentang beliau. Jadi silat enggak semuanya tentang ribut. Nah, kita juga belajar ngaji, belajar tentang ilmu fikih segala macam kayak gitu. Pokoknya kita perguruan ini kita ngebentuk akhlak, gimana sih akhlak yang baik gitu. Jadi kita belajar nggak cuma
sekedar belajar, kumpul dan nggak kayak gitu. Tujuan perguruan, ngedirin perguruan sih kayak gitu. Maksudnya daripada zaman sekarang orang kebanyakan terjerumus narkoba kayak gitu, pergaulan bebas. Daripada kayak gitu mending kita tarikin lah satu persatu anak mudanya buat olahraga, kita main olahraga. Jadi buat jaga diri juga ada, seni juga ada kayak gitu. Cuma kalau pertama belajar sih orang-orang pasti buat jaga diri. Nah, tapi kalau makin lama kelamaan, kalau emang di dalam jiwanya pengen ngembangin suatu kesenian kayak kesenian Betawi, mungkin jadi hobi. Jadi silat itu hobi keseharian, jati diri orang Betawi. Sempat belajar juga sih di Beksi juga belajar, di Siliwa juga belajar. Nah, awal dan terakhir, awal dingkong, terakhir juga dingkong. Awal dingkong karena apa, nggak konsisten dingkong. Dulu anak-anak belajar dia nggak konsisten, maksudnya belajar seminggu 2 minggu nyampe berapa bulan gitu, tiba-tiba satu sibuk gitu. Jadi bukannya hilang sih, maksudnya ya berhenti begitu aja. Jadi coba belajar nyari yang lain gitu, kayak basic, belajar Siliwa juga belajar. Nah, terakhir kangkong lagi. Jadi kayak gitu. Jadi mulai kenal silat pas nyari pengalaman di mana-mana aja gitu. Kita tahu basic tuh tipikalnya kayak gimana, Siliwa basicnya kayak gimana, kayak gitu. Ini kita tahu. Tapi sekarang pengen nyampurin gitu, ibarat nyampurin kombinasi silat cingkrik, basic sama Siliwa. Jadi tekanin kayak gitu. Jadi kita belajar main golok, belajar jurus juga belajar, 12 jurus cingkrik, basic petelan. Nah, dan 12 jurus silat kombinasi, sambut pukul sama bukaan kayak gitu. Kan kalau ibarat golok, iya, ibarat golok, silat tuh goloknya. Terus golok kalau ibarat nggak sarungnya itu kayak sholat, ngaji, zikir kayak gitu. Kalau golok nggak disarungin bakalan bekarat, lama-lama bekarat. Karena di dunia nyari apa sih kayak gitu. Di dunia gini kita buat ibadah juga, darinya nanti Allah lagi. Enggak semena-mena belajar silat tuh buat jadi jagoan, jadi jawara, enggak. Pokoknya lewat silat ini kita lebih kenal lah, maksudnya kita ngerti tentang hidup, dimana tahu tempat, tahu sikap. Nah, bukannya punya silat buat sombong-sombong, punya silat bukan buat jago-jago, bukan kayak gitu. Malah lebih nekanin punya silat buat lebih ngerti lagi tentang kehidupan kayak gitu. Ngomongin diri juga enggak, terus ngomongin tentang pengetahuan juga kurang. Ibarat lah kaum kayak kita gitu, generasi kayak kita, apa yang mau dibanggain? Ribut mau jadi jagoan. Zaman sekarang udah gak ada jagoan, hukum yang main kayak gitu. Yang penting kita tahu gimana caranya jaga harga diri, terus ngerti apa itu budaya dan lestari budaya. Kalau bisa terus nyampe anak cucu kita nanti harus kenal. Bukan lu punya silat buat sombong-sombong, lu ditawar sedikit, lu diomong sedikit marah. Jadi kalau kita tahu porsi lah, tahu tempat. Jadi ibarat kerja tuh, ya lu kerja, lu karyawan, lu bawahan, kuli, lu butuh duit, ya ikutin semua peraturan dari kerjaan kayak gitu. Bukannya lu mentang-mentang punya bela diri gitu, diomong sedikit nggak mau, dicolek sedikit berontak kayak gitu. Mau jadi apa zaman sekarang tuh kalau kata orang sih, apa yang mau dibanggain? Kalau nggak punya duit ya sama aja sih. Sekarang kekuasaan segala macam. Yang penting akidah kita nggak acak-acakan, terus diri kita juga masih bisa dijaga kayak gitu, bisa dikontrol. Lewat apa? Lewat ngaji, lewat silat, lewat seni gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau lestariin? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau nyambung nyampe anak cucu kita nanti kayak gitu. Belajar silat bukan cuma sekedar belajar kayak cuma bisa buat jaga diri. Kalau bisa kita kembangin terus sampai kita tua, sampai kita nggak ada, sampai anak cucu kita nanti nurunin
seni bela diri dari Betawi. Jadi nggak semua tentang apa sih, hidup itu datar, nggak kayak ya hidup buat apa sih, jalan-jalan aja sih, maksudnya yang penting kita ibadah sholat kayak gitu. Terlalu datar sih, kita juga harus punya seni buat memperindah hidup, buat memperindah hidup lah. Belajar seni, belajar silat, belajar main pukul ala Betawi. Jadi kita harus bangga punya seni bela diri dari Betawi. Zaman sekarang kan kayak gitu, kayak Wing Chun, kungfu, karate dipelajarin, sedangkan silat yang dari tanah kelahiran kita sendiri malah disia-siain. Udahlah, jangan melihat di luar dulu, kita ngeliat di dalam dulu. Kita lahir di mana, kita besar di mana, itu punya orang tua. Ibarat tukang besi, kita harus kenal dulu besi, jangan tiba-tiba pas kita kenal langsung udah jadi pagar, dan kayak gitu. Jangan lihat keluar, jadi kita harus kenal dulu nih bahan bakunya apa gitu. Jangan tiba-tiba pengen karena ngelihat kayak besi, cuma besi doang kayak gini, terus ngeliat luar pagar, dia padahal nggak tahu awal pagar itu dari mana kayak gitu. Jadi kalau yang mau gabung langsung gabung aja, datang ke Jalan Ki Haji Musonib, Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, RT 012 RW 006. Kalau pengen tahu lebih detail, jangan lupa follow IG-nya di Filsapa _ Nah, kalau channel YouTube-nya Filsapa Channel, kenali, pelajari, lestarikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.